Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal berbagi rahasia aku lagi tentang cara aku ngeberesin jerawat aku biar cepet tuh gimana sih gitu. Jadi hari ini aku bakal sharing ke kalian. So buat kalian yang memang lagi struggle dengan jerawat, semangat. Aku tahu banget rasanya kayak gimana, rasa insecure dan gimana ya, rasa pengen nangis gitu kalau misalnya jerawat lagi banyak banget. Aku tahu banget karena aku pernah ngalamin. Jadi semoga tips-tips yang aku bagi di video hari ini bisa berguna buat kalian dan bisa ngebantu kalian. Langsung aja ke tips yang pertama. Oke, tips yang pertama, sebelum aku bahas dari skincare, aku bakal bahas dari pola makan dan vitamin dulu. Pertama dari pola makan, setahu aku, makanan yang mengandung protein tinggi atau yang mengandung dairy itu benar-benar memicu hormon dalam tubuh kita untuk memproduksi jerawat atau memproduksi minyak yang lebih banyak dan akhirnya malah jadi jerawat gitu. Jadi aku juga udah pernah nanya-nanya sama beberapa dokter dan udah pernah ngobrol-ngobrol juga. Kalau misalnya makan daging merah kebanyakan itu kan proteinnya itu akan jadi nggak balance dengan yang kita butuhkan. Jadi produksi minyak itu akan lebih meningkat lagi dan jadinya malah jadi jerawatan gitu ya. Dan itu aku udah benar-benar ngalamin banget waktu masa-masa yang dulu nge-gym ekstra banget dan minum susu protein, makan daging-daging banyak sebanyak-banyaknya supaya badan aku cepet gede gitu. Dan memang dampaknya itu badan gede tapi muka jerawatan gitu loh. Jadinya tetap aja insecure gitu. So buat kalian, protein, daging-dagingan itu kalau misalnya lagi jerawatan parah banget, kalian bisa kurangin. Udah gitu gue biasanya juga menghindari produk-produk dairy kayak susu, keju, yogurt. Semua itu gue berusaha menghindarinya, tapi kalau misalnya ditanya gue masih makan sampai sekarang apa enggak, ya gue masih makan keju, gue masih makan susu kadang, gue masih minum yogurt kadang. Jadi menurut gue semua itu boleh, tapi kalau misalnya makannya itu udah melebihi dari takaran masing-masing per orang itu, ya itu akan terjadi kelenjar minyak kita itu akan memproduksi lebih lagi sehingga ya bikin jerawatan, bikin beruntusan, segala macam, bikin breakout gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya produk dairy biasa gue bakal ganti dengan fiber cream karena memang dia produknya tuh dairy free gitu ya. Apalagi gue suka banget makan pasta-pasta yang creamy-creamy gimana gitu. Nah, udah tau lah itu pasti jadi sarang jerawat banget. Jadi, gue ganti pembuatan krim-krim pastanya itu dengan fiber cream. Oke, setelah ngomongin makanan daging dan dairy, yang kedua yang kalian perlu perhatikan juga itu vitamin. Nah, dulu tuh gue pernah makan vitamin E lebih tepatnya. Nah, kata orang-orang kan vitamin E itu baik banget untuk kulit, banyak antioksidan, banyak bla 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 bla. Nah, tapi di gua efeknya malah jerawat itu langsung keluar yang gede-gede banget dan yang jerawat-jerawat kecil yang nggak ada matanya pun juga keluar, bahkan jerawat batu pun ada gitu loh. Nah di situ gue bingung, entah memang gue nggak cocok sama vitamin E yang merek itu yang pas gue makan itu, atau memang si vitamin E ini memang nggak baik untuk kita yang acne fighter gitu. Dan ternyata pas gue udah research di Google dan baca beberapa artikel, bahkan beberapa research gitu, ternyata vitamin E itu juga memicu kelenjar minyak kita untuk memproduksi minyak yang lebih banyak lagi. Makanya itu dia bilang antioksidan dan memperbaiki tekstur, kekenyalan kulit dari vitamin E itu kan memang itu ya. Tapi kalau misalnya mungkin takaran vitamin yang gue minum itu terlalu banyak gitu miligramnya, jadinya ya itu produksi oil terlalu berlebih dan akhirnya breakout gitu. Nah sekarang gue ini lagi rutin banget minum vitamin D3 dari Now yang 5000 IU. Ini tuh sebenarnya disarankan banget untuk teman-teman yang lagi sakit COVID gitu ya. Untuk nge-boost imun gitu. Vitamin D ini benar-benar bagus banget. Tapi semenjak gue minum si vitamin D ini, menurut gue kok kulit gue semakin membaik gitu loh. Dari bekas-bekas jerawat, udah gitu dari secara tekstur, kekenyalan, sama dari cara makeup nempel di muka gue tuh bener-bener beda banget dari dulu sebelum gue minum ini. Ternyata pas gue baca-baca research dan gue cari di Google beberapa artikel gitu, ternyata memang si vitamin D ini mengandung anti-inflamatori gitu ya. Jadi anti-inflamasi gitulah. Kalau misalnya peradangan kulit kalian lagi jerawatan atau lagi meradang banget, setelah minum si vitamin D ini, dia tuh agak kalem gitu. Makanya gue bener-bener ngerutinin ini banget karena
gue udah melihat hasilnya gitu loh, dan gue pengen sharing ke kalian supaya kalian bisa siapa tahu menemukan solusi dan memang cocok dengan si vitamin D ini. Gue nggak bilang semua tips ini bakal cocok di kalian, tapi nggak ada salahnya untuk kalian mencoba, siapa tahu bisa jadi lebih baik dan kalian bisa sharing ke teman-teman lainnya. Selanjutnya vitamin yang pernah gue makan juga ini kolagen gitu. Yang ini frozen kolagen dari Thailand. Yang ini itu placenta jelly. Ini dari Jepang setahu gue ya. Menurut gue untuk kolagen ini dalam urusan beresin jerawat-jerawat itu dia nggak terlalu yang signifikan beresin jerawat gitu. Tapi kalau misalnya jerawat kalian pecah, dia ini si kolagen ini ngebantu untuk benerin si bagian jerawat yang pecah, yang luka, kulit kalian yang luka itu bakal cepet recover lagi untuk jadi si bekas jerawat dengan minum si kolagen ini gitu loh. Sama juga si placenta ini, tapi menurut gue yang placenta ini harganya lebih mahal, jelas. Isinya juga lebih banyak setahu gue ya. Tapi kurangnya buat teman-teman yang nggak suka makan obat, mungkin nggak suka dengan si frozen collagen ini karena memang bentuknya itu tabletan gitu, jadi serasa kita kok kayak makan obat setiap harinya gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian pilih yang si placenta ini tuh lebih enak gitu karena dia teksturnya tuh kayak jelly gitu, jadi kayak makan permen aja. Udah gitu ya lebih enak aja meskipun dia lebih pricey gitu ya, tapi untuk hasil menurut gua sama aja. Dia itu bukan untuk fokus ke jerawatnya, tapi untuk penyembuhan luka bekas jerawat gitu. Tips selanjutnya, tips ketiga, yaitu hashtag back to basic. Jadi setelah gue udah ngalami beberapa fase jerawatan gitu ya, jerawatan karena memang terlalu banyak makan yang begitu-begituan yang tadi udah gue sebutin, udah gitu jerawatan karena overhydrating, karena over exfoliating, itu juga bisa menjadi pembentuk jerawat gitu. Udah gitu jerawat karena skin barrier. Jadi penyebab jerawat tuh banyak banget dan pusing banget gitu loh. Padahal jerawat tuh bentuknya itu-itu aja ya. Jerawat batu, jerawat ada mata, jerawat ini, jerawat itu gitu loh. Bentuknya gitu-gitu aja, tapi penyebabnya tuh banyak banget. Dan yang paling orang sering lupain itu jerawat karena skin barrier. Makanya kenapa di sini tips yang ketiga, hashtag back to basic. Menurut gue kalian yang udah pakai aneh-aneh kayak misalnya pakai AHA/BHA, retinol, pakai ini, pakai itu, kok kayaknya jerawat tuh kayak nggak beres-beres gitu loh. Gue udah cobain segala macem dari beauty vlogger yang udah dia bilang ini bagus untuk jerawat, ini bagus untuk jerawat, tapi kok kayaknya nggak bermanfaat sama sekali. Nah, back to basic ini maksudnya adalah mengganti rangkaian skincare kalian menjadi yang basic skincare gitu. Nah, basic skincare ini tuh ada 3, yaitu ada toner, moisturizer, sunscreen. Itu yang udah paling basic banget. Dan dari 3 skincare basic ini, yang perlu kalian cari itu dari labelnya adalah ingredients yang benar-benar fokusnya untuk hydrating dan fokusnya itu untuk skin barrier. Contohnya Centella asiatica atau Cica atau Sika, gimana kalian bacanya itu terserah banget. Udah gitu hyaluronic acid, udah gitu ceramide. Gue sih sangat menyarankan 3 ingredients ini yang benar-benar harus kalian cari itu untuk proses perbaikan skin barrier. Karena benar-benar 3 itu works banget dan segala jenis kulit itu cocok banget gitu. Setelah itu jangan pernah lupa pakai sunscreen. Gue tahu sunscreen beberapa ada yang bikin kulit kalian super greasy, malah makin tambah jerawatan. Tapi percayalah itu karena sunscreennya nggak cocok di kulit kalian. Nah, menurut gue kalian ini sekarang gampang banget untuk cari sunscreen karena tekstur sunscreen itu udah sangat bermacam-macam. Ada yang super kental banget, udah gitu ada yang teksturnya gel, udah gitu ada yang kayak milky kayak susu gitu teksturnya. Itu udah beragam banget, jadi tinggal kalian coba-cobain aja dan tentukan mana yang cocok. Yang pasti ini udah klise banget, jangan skip sunscreen, tapi itu beneran ngaruh banget setelah gue terapin di rangkaian skincare gue. Padahal dulu tuh gue sangat meremehkan sunscreen, tapi gue menyesal. Jadi buat kalian yang memang belum pakai sunscreen, menurut gue sekarang juga pakai sunscreen. Tips selanjutnya, kalian harus make sure muka kalian itu bener-bener bersih. Maksudnya di sini adalah bukan kalian sekedar cuci muka aja gitu, tapi kalian kan udah pakai sunscreen. Udah gitu beberapa kalian ada yang pakai makeup. Nah, menurut gue kalian wajib banget untuk double cleansing. Nah, double cleansing ini kalian bisa pakai micellar water, udah gitu facial wash, udah gitu kalian bisa cobain pakai cleansing oil, udah gitu pakai facial wash, udah gitu kalian juga bisa cobain pakai cleansing balm, udah gitu facial wash. Ini banyak banget pilihannya, kalian bisa sesuaikan aja dengan budget dan kesukaan kalian masing-masing. Tapi gue sangat suka pakai cleansing oil dan facial wash.
Nah udah gitu buat teman-teman yang pakai makeup, gue juga mau sharing gimana cara gue bersihin makeup gitu dengan cara double cleansing. Yang pertama gue pakai cleansing oil dulu dengan diusap-usap pakai tangan. Udah gitu yang kedua pakai facial wash. Setelah diusap-usap, gue pakai si device ini. Ini gue beli dari Miniso, tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih dan pengen beli Foreo, itu lebih bagus lagi. Karena gue nggak tahu ini bedanya dengan Foreo, kerjanya itu seperti apa gue nggak tahu. Tapi katanya Foreo memang gimana ya, bulunya itu khusus banget. Jadi tidak merusak skin barrier kalian, tapi gue pakai ini works banget. Setelah pakai makeup gue bersihinnya pakai ini. Besoknya itu tidak ada jerawat yang muncul. Padahal gue dulu double cleansing, tapi nggak pakai alat ini, besoknya itu pasti ada jerawat setelah pakai makeup. Jadi ini menurut gue bener-bener ngaruh banget dan worth the investment banget. Oke, tips selanjutnya, tips kelima, jangan pernah pakai makeup di atas jerawat kalian yang baru pecah. Gue tahu kalian itu pakai makeup mungkin aja ada alasan kayak ada meeting, udah gitu ada kerjaan, ada perlu, atau ada buat konten, atau ada apa gitu ya. Tapi kalau misalnya jerawat kalian baru pecah, kalian timpa makeup di atasnya, kulit kalian itu besoknya pasti akan meradang dan gimana ya, jerawatnya itu akan tambah besar dan nantinya bekasnya pun akan semakin susah untuk dihilangkan gitu. Makanya kalau misalnya terpaksa banget harus pakai makeup di atas muka kalian, apalagi baru ada jerawat yang baru pecah gitu ya, saran gue sih kalian pakai pimple patch gitu. Udah gitu kalian tumble aja daerah yang ada jerawat yang baru pecah itu. Jadinya kulit kalian yang ada jerawat yang baru pecah itu tidak terkena makeup secara langsung. Jadinya tidak ada inflamasi yang berkelanjutan. Udah gitu nanti efeknya bekas jerawatnya jadi semakin susah untuk dihilangkan, semakin lama untuk dihilangkan gitu. Oke, next tips yang terakhir, gue nggak tahu ini kalian juga mempraktekkan hal yang sama atau enggak. Tapi gue setiap kali ada kayak jerawat gitu, entah dia ada matanya atau enggak pun, biasa gue akan totolin loh ya, si clay mask dari Himalaya ini. Menurut gue, kalian bisa pakai clay mask apa aja. Gue sangat merekomendasikan si clay mask ini karena gampang banget dicari. Setahu gue di minimarket ada, udah gitu di drugstore itu ada juga. Jadi gampang banget dicari. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai clay mask yang lain-lain pun aman aja, asalkan dia tidak bertujuan untuk mencerahkan. Karena jerawat ketemu yang mencerahkan itu setahu gue bakal menjadi meradang gitu. Jadi mending kalian beresin aja masalah jerawat kalian, baru pakai sesuatu yang untuk mencerahkan. Nah, efeknya setelah ditotolin si clay mask ini, menurut gue dia sedikit menarik minyak-minyak berlebih dari si jerawat itu, dan bikin jerawatnya juga cepet kering gitu. Dan juga dia ngebuat jerawatnya itu lebih cepet ngeluarin matanya, jadi cepet untuk diberesin. Oke guys, itu aja beberapa rahasia dan tips aku dalam mengatasi masalah jerawat yang aku alami. Semoga buat kalian yang pejuang jerawat, video ini dapat ngebantu kalian untuk mengatasi masalah jerawat kalian. Dan buat kalian yang udah nerapin beberapa tips yang aku kasih di video ini, bisa banget komen di bawah hasilnya seperti apa, sehingga teman-teman kalian juga terbantu dalam mengatasi masalah jerawat ini. Thank you so much buat yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!